Nah, fotonya isinya apa? Yaitu skripsi itu. Jangan spill dulu. Bukan skripsi. Titik. Nah, titik. Ternyata bukan skripsi itu. Besok akan terbongkar penipuan oleh para pejabat UGM. Ya, Ternyata skripsinya bukan skripsi. jadi titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Mas DU, dan kali ini ada update terbaru, kalian harus tahu ya. Kita dengerin guys. Mari sekali. Polisi kafe parkir saya apa-apa lah, Pak motor parkir 00 km bae kayak kantor pos dan kayak gini. Gue tekot wawancara. Budi, saya cuma nggak usah gitu-gitu, santai ngomongnya, santai aja. Susah amat Pak Jokowi, mungkin ijazahmu. Santai aja. Santai Pak. Jangan memberikan kuasa teman yang tidak baik. Ya. Jangan pembela jongos. Jongos. Santai, udah. Demokrasi. Jadi udah mulai ada penghadangan saudara sekalian. Ah, ini Mary lagi diskusi, negosiasi. Sudah paham kalau bos itu dihambat. Top. Baru mau keluar kampus, pagernya ditutup, lihat pagar ditutup. Di sini di close. Iya, pagar. Diam. Intinya gini, pertama-tama kita berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan, ya gitu, dan kita tetap memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa memang ada beberapa hal yang tadi juga sempat kita sampaikan. Jadi udah gini. Jadi sayang memang pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan, karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang, saya, Dr. Resmond, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget, ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3, dan di dalam itu ada 16 orang, ya gitu, 16 orang gitu. Jadi ada 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San itu, terus ada termasuk Pak Frono Jiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja, ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, ya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya, asli, ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang, yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang mengesahkan di DPR itu saya, katakan gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Bakteng. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan.
Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tanggal, ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana, Jokowi itu. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga, ya, apakah itu benar. Karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada nggak, gitu. Tapi yang jelas terus terang, kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget, ya, karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah. Saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya, katakan ya. Jangan kemudian tadi itu tanpa awalnya agak sedikit membela-bela itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah, kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan. Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret, saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Resmon pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Resmon memotret lagi. Di dalam skripsi itu memang tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut-sebut sebagai Kasmujo. Itu nggak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah anak dua orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Rifa juga menyarankan UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar, gitu ya. 1000 foto, tadi kan 7 foto, saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Itu. Makasih. Saya takut sama ya, Pak, ya? Bahwa ijazah Jokowi palsu gitu ya kalau. Ijazah palsunya tadi ijazahnya tidak ada di UGM. Ya, itu aja. Ya, ijazah ada. Kalau besok ada ya syukur, kalau besok tidak ada, nah kan bisa kita pertanyakan, kenapa ijazah nggak ada? Dan kalau dari lawyer mengatakan kami hanya akan keluarkan nanti pada saat di sidang. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Skripsi orang itu harus bisa dibuka. Tetap meyakini ijazah Jokowi palsu. Ya, artinya keraguan terhadap ijazah itu dan juga ada hal yang tidak pantas terhadap itu. Dan tadi yang jelas di skripsinya itu memang ada hal yang perlu dipertanyakan. Tidak ada tanda tangan, tidak ada nama yang harusnya ada. Dan ada hal lain termasuk font yang dipermasalahkan kembali oleh Dr. Rosima. Oke, itu ya. Oke. Kejanggalan skripsi itu tadi, itu indikasi buat seorang pakar telematika master. Ya, indikasinya memang itu hal yang tidak benar. Tidak boleh skripsi kalau tidak lengkap. Ya gitu. Kalau kemudian UGM menerima kami hanya menerima seperti ini. Loh, kalau kamu menerima seperti itu kok disahkan? Kok diserahkan? Alasannya adalah wisuda dulu baru skripsinya diserahkan. Itu kan agak aneh juga gitu loh. Tapi sudah confirm yang mereka mengatakan wisuda dulu baru skripsi diserahkan. Ya, tadi gini, skripsinya itu diserahkan setelah semua syarat itu dipenuhi. Gitu. Ya, oke ya. Oke, Ini harapan dari alumni. ya ini Dokter Tifa. Tambah. Gini, soal kemandirian UGM tadi. Ya, jadi sebetulnya gini, kami itu, saya tadi bersama teman-teman itu mengajak UGM itu untuk bersikap netral. Sama-sama kita pejuang. Jadi UGM itu jangan menjadi tameng siapapun. Jangan menjadi bemper siapapun. Jadi UGM itu harus juga melihat bahwa kita ini para peneliti itu ingin menjaga marwah UGM dan menjaga marwah Indonesia. Ya, atas hal-hal yang ditanyakan oleh rakyat. Nah, tadi cuma sayangnya ya, mungkin Pak Roy udah sampaikan bahwa
kita pada saat pertemuan itu tidak diberikan data apapun yang seharusnya kita butuhkan. Karena kita nanti bisa menjadi kepanjangan mulut dari UGM, bahwa UGM memberikan kepada kami dokumen-dokumen definitif. Dan itu hampir deadlock sampai terakhir akhirnya skripsinya dikeluarkan. Nah, alhamdulillahnya kami dapat data baru. Pak Roy dan Pak Rismon sebagai ahli digital forensik dapat data baru. Ya, itu. Nah, jadi intinya adalah untuk dari sisi saya sendiri, saya ingin menekankan Bu Rektor diam saja. Pak Dekan diam saja. Daripada memberikan informasi yang malah menyesatkan, daripada tidak mau membuka hal-hal yang justru dibutuhkan rakyat. Kalau memang tidak punya data atau tidak punya pernyataan yang valid, yang mendukung kepada rakyat untuk kita semua mendapatkan informasi dan kebenaran, lebih baik UGM diam saja. Jangan ditarik-tarik pada masalah yang rektor sekarang tidak tahu. Ini masalah rektor yang dulu, bukan masalah rektor yang sekarang. Ini masalah dekan, bukan dekan yang sekarang. Malah jadi blunder seperti yang selama ini disampaikan oleh UGM, oleh Humas UGM, ya. Seperti yang foto-foto yang ternyata tidak tepat, kemudian informasi tentang fotokopi yang ternyata tidak tepat, malah jadi blunder gitu. Jadi saya mendorong UGM harusnya merangkul kami, bukan berlawanan dengan kami. Kami ini para peneliti lulusan UGM semua yang punya kredibilitas tinggi. Jadi kalau memang UGM mau bersama dengan rakyat sebagai universitas rakyat, UGM bersama dengan kami, bukan bersama dengan orang yang sekarang ini sedang kita permasalahkan gitu. Demikian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tadi kan sudah sama-sama lihat begitu banyak kejanggalan dari skripsi itu ya. Kurang itu. Menurut pengalaman Mbak Tifa, gimana? Ya, pertama saya mau bicara tentang ijazah. Memang kalau ijazah kita tidak bisa minta kepada UGM, karena UGM itu karena begitu seorang lulus itu kan dia memegang ijazah ya. Jadi memang bukan pada tempatnya kita meminta UGM untuk menunjukkan ijazah asli, ya kan? Tapi UGM bisa memberikan bukti ya dalam bentuk dokumen-dokumen yang lain, misalnya transkrip nilai, kemudian KHS dan sebagainya. Memang ya itu semua dokumen-dokumen yang bisa diberikan oleh UGM, dan itu tidak kami dapatkan tadi. Mengenai skripsi juga, skripsi itu menurut saya tadi sudah dengan mata kepala sendiri saya melihat skripsinya seseorang bernama Joko Widodo ya. Ya itu secara kasat mata, saya bukan ahli digital forensik, tapi saya sebagai alumni UGM melihat kejanggalan tersebut. Karena secara lazim kami semua alumni UGM itu kami mendapatkan kewajiban untuk skripsi kami itu ada lembar pengesahan ya yang berisikan tidak cuma nama pembimbing skripsi atau penguji utama, tapi juga dosen-dosen penguji yang lain. Dan kami mendapatkan bukti dari satu skripsi yang lulus pada tahun yang sama. Diklaim tahun yang sama dengan Jokowi. Ya, sama-sama tahun. Nah, di situ di skripsi yang itu ada nama-nama dari dosen penguji yang lain seperti lazimnya di UGM. Nah, ini kan udah sebuah keanehan tersendiri. Dengan ketikan apa dengan print? Nah, kalau kesahannya yang pembanding tadi. Kalau saya secara kasat mata ya, ini mungkin diuji forensik bahwa itu semua dari depan ke belakang tuh semua ketikan semua. Kecuali punya Jokowi ya, beda. Ya, ketikan pakai huruf yang bagus ya. Tapi itu ketikan, bukan cetakan. Dan hurufnya juga bukan Times New Roman. Itu nanti mungkin kemudian selanjutnya itu akan ke Solo itu mendatangi kediaman Pak Jokowi atau seperti apa itu? Ya, karena kalau kita mau melihat melihat ijazah, ya kita minta sama yang bersangkutan. Satu-satunya cara ya kita ke kediaman beliau. Oke. Sambil jalan, maaf. Yuk, maaf. Kita sambil jalan. Iya. Jadi janganlah mentang-mentang apa di sisi penguasa, kekuasaan, ya kan, langsung cepat sekali. Bagi saya itu sudah masuk intimidasi loh. Besok saya juga konsultasi dengan pengacara bang itu, ya tulang saya itu, namanya Hari Lubis, ya, tadi udah telepon sama saya. Tulang saya itu lubis karena istri saya, mama saya, pung saya itu berusiaan. Jadi bonaniarinya atau nenek moyang yang melahirkan Margasiana itu adalah baru lubis, mamanya, ya. Jadi lubis adalah apa ya, spesial untuk Syahan itu. Makanya langsung saya panggil pulang.
Ya besok saya konsultasi. Ya, kalau bisa ya dituntut aja ya, biar jangan sembarangan, jangan karena di pihak pengacara di pihak sana gitu langsung sembarangan ngomong saya bohong. Ya, apa yang dibilang itu terminologinya? Ujaran kebencian atau berita mengarah ke berita bohong? Mana bohongnya coba? Ya nggak bisanya berpendapat di Indonesia ini ahli gitu loh. Ya justru di sini saya menegaskan bahwa saya independen dalam arti ya memang pada saat kasus Tina Cirebon, kasus Jessica ya saya bersama dengan kantor Otto Hasibuan, tetapi kasus ini ya saya harus independen gitu loh. Ya, tidak ada yang mengikat saya gitu. Di kasus lain juga mungkin saya bisa berseberangan dengan tulang saya Damai Hari Lubis kan gitu. Sepanjang saya basisnya ilmiah gitu. Ya, itulah ilmuwan tidak terikat pada manusia tetapi terikat pada basis ilmiah yang dia ketahui. Dia analisa, itu sesungguhnya keilmuan itu. Makanya saya nggak mau masuk partai politik. Nanti disuruh saya sujud-sujud cium tangan, terus nanti harus membela sesuai dengan kebutuhan perutnya. Mending saya menulis buku, ya, buku bahasa Inggris saya di Amazon. Bisa saya jualan dan hidup, ya kan, dari royalti Amazon dan Google Books dan lainnya. Ya, pekerjaan-pekerjaan remote bisa sambil mancing di Danau Toba, enak-enak, daripada saya harus berafiliasi dengan partai, ya kan. Makanya saya bilang saya apolitik, jadi nggak terikat oleh setiran panduan-panduan atau pokoknya yang dipentingkan gitu loh. Makanya juga waktu saya diajak jadi ahli di mana itu di Pilpres ya, sengketa Pilpres, ya nggak mau saya, karena memang si rekap itu bermasalah kan, jelas itu bermasalah. Saya nggak mau di pihak yang akal logika analisa saya itu mendukung si rekap yang berantakan itu kan. Algoritma sederhananya itu mengotak-atik database supaya sekian porsinya untuk sini, berapapun input outputnya sekian, itu kan nenek-nenek juga bisa itu ya di backdoor ya. Oleh karena itu saya nggak mau, walaupun misalnya tawarannya komisaris ya sudah lebih baik saya hidup enak, ya kan, hidup enak, tidur nyenyak, walaupun ya cukup makan lah, ya, daripada saya harus membela yang salah tapi nggak bisa tidur, ya. Oke, kita baca lagi nih. Pengacara Jokowi konferensi pers Yakub Hasibuan mengatakan mereka tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi untuk menunjukkan di pengadilan ketahuan. Coba kita meneladani Presiden Obama ya di Amerika. Ketika sebagian masyarakat Amerika menggugat status kewarganegaraannya, di mana dia lahir dan segala macam itu, birth certificate dan lainnya, dia langsung tunjukkan itu loh dengan jantan gitu loh, ya, untuk mengakhiri polemik itu. Obama bisa itu selesai kalau memang ada, why not gitu loh, daripada mengikuti aturan dalil-dalil hukum yang memangnya Pak Joko Widodo orang hukum, ya, anggap saja sebagai alumnus Gajah Mada. Kalau benar ya harusnya bangga, Pak Jokowi bukan orang sembarangan, ya, itu presiden kita 10 tahun 2 periode, ya wajar hidupnya, fasilitasnya dan kebijakannya memengaruhi kita semua. Hutangnya yang dia buat 8.500 triliun itu loh, bukan orang sembarangan dia. Kok bisa meratakan dengan random people seperti saya, nobody, ya? Kan nggak bisa lah disamakan karena dia presiden. Kebijakannya melemahkan KPK, ya, hutangnya 8.500 triliun, yang 500 triliun itu untuk pilpres bansos, ya. Jadi kebijakannya memengaruhi banyak orang, bukan random people. Makanya dia pengguna anggaran, ya, pembuat kebijakan, ya wajar pengen terbuka gitu loh. Masa disamakan dengan orang di jalan sana, mana KTP-mu asli enggak? STNK aja kita di jalan, mana STNK-mu, SIM-mu, polisi, terus kita kasih KTP legalisir, kan nggak mau dia, ya, KTP legalisir atau STNK legalisir, kan nggak mau Pak polisinya, gitu loh. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Profesor Sofyan Effendi, baru saja membuat pernyataan yang menggetarkan nurani bangsa. Beliau menyaksikan keaslian ijazah Joko Widodo. Dan ingat, ini bukan hoax. Ini datang dari seorang akademisi senior, seorang penjaga gerbang integritas kampus. Seperti yang disampaikan Profesor Sofyan Effendi, yang saya kutip dari media jakarta1.com.
Mantan Rektor UGM, Sofyan Effendi, minta klarifikasi soal ijazah Jokowi. Kata beliau, banyak inkonsistensi yang belum terjawab. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada UGM, Profesor Dr. Sofyan Effendi, menyampaikan pernyataan tegas terkait polemik keaslian ijazah dan skripsi Joko Widodo. Dalam keterangannya, Profesor Sofyan menyebut bahwa berbagai kejanggalan dan inkonsistensi masih terus muncul, dan Universitas Gadjah Mada belum menunjukkan keberanian untuk menjawabnya secara jujur. Beberapa fakta inkonsistensi tentang ijazah asli Jokowi dan skripsi yang bersangkutan terus bermunculan, ujar Profesor Sofyan hari Sabtu, tanggal 12 April 2025. Menurutnya, klaim bahwa ijazah asli Jokowi hilang tidak pernah disertai bukti kuat. Ijazah asli yang hilang, menurut penjelasan Rektor dan Dekan FSP, ternyata tidak didukung oleh bukti-bukti yang membuktikan eksistensi ijazah tersebut, tegasnya. Profesor Sofyan juga menyoroti hasil analisis yang dilakukan oleh ahli Artificial Intelligence terhadap foto dalam dokumen ijazah Jokowi. Analisis yang dilakukan oleh ahli AI menunjukkan bahwa foto di ijazah yang dipakai Jokowi berbeda dari foto Jokowi, katanya. Lebih lanjut, beliau juga mengkritisi keabsahan skripsi Jokowi. Menurutnya, banyak detail penting dalam dokumen tersebut yang meragukan. Keabsahan skripsi Jokowi diragukan karena adanya bukti-bukti yang tidak jelas, baik nama pembimbing, tanggal ujian, dan hasil ujian, ungkapnya. Profesor Sofyan juga menyinggung, makin besarnya keraguan publik terhadap pernyataan pimpinan UGM. Dalam hal ini adalah Rektor UGM yang saat ini menjabat. Semakin luas pendapat yang meragukan kejujuran dan kebenaran pendapat Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi, ujarnya. Beliau menyerukan agar UGM, khususnya para pimpinan fakultas dan universitas, memiliki keberanian moral untuk menyampaikan kebenaran. Kondisi seperti ini tinggal menunggu keberanian Rektor dan Dekan Fakultas Kehutanan dalam mengungkapkan kebenaran dan kejujuran, tandas Profesor Sofyan. Pertanyaannya sederhana. Jika benar Jokowi pernah kuliah di UGM, kenapa pihak kampus menolak membuka transkrip nilai, daftar yudisium, atau kesaksian dari dosen pembimbing? Di tengah hiruk-pikuk politik elektoral dan gempuran disinformasi di era post-truth, bangsa ini kembali diguncang oleh sebuah pernyataan mendasar yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang kekuasaan. Benarkah ijazah Joko Widodo asli? Pertanyaan ini bukan muncul dari kalangan buzz receh atau hoax yang anonim. Ini datang dari seorang intelektual terkemuka, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Sofyan Effendi. Pernyataan beliau menjadi oase kejujuran intelektual di tengah padang pasir feodalisme akademik. Ia menyebut bahwa ada kejanggalan serius dalam dokumen akademik milik Joko Widodo yang jika ditelusuri lebih jauh berpotensi membongkar satu babak baru dalam sejarah pemalsuan dan manipulasi kekuasaan di Indonesia. Sebuah pengakuan dari puncak akademik, seorang mantan rektor UGM, Profesor Sofyan Effendi, bukan orang sembarangan. Beliau adalah mantan Ketua Komisi Kepegawaian Negara, mantan anggota Majelis Wali Amanah UGM, dan seorang ahli administrasi publik yang integritasnya tidak diragukan. Dalam sebuah pernyataan berani, beliau menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menemukan jejak akademik Jokowi di UGM, sebagaimana seharusnya tercatat dalam sistem. Lebih jauh lagi, ia menyebut kemungkinan bahwa ada kerja sistemik untuk menyembunyikan atau merekonstruksi narasi akademik Joko Widodo. Ketemu ya. Skripsinya Pak Jokowi itu tidak ada tanggal, ya, kemudian tidak ada dosen penguji, itu tidak ada. Bahwa itu kemudian disampaikan, cuman dulu itu tidak lazim atau ada sesuatu itu, ya itu terserah, ya, tapi artinya itu fakta saja. Bahwa kami tadi memang tidak bisa untuk melihat ijazah asli karena ijazah aslinya dibawa oleh jadi makanya nanti besok akan ke Solo untuk bertemu dengan Pak Jokowi, ya semoga kita bisa melihat. Sebenarnya simpel, tunjukkan saja seperti UGM. Kemudian kita lihat apa kekurangannya di situ, apa kelebihannya di situ, ya kita ya. Besok juga kita ijazahnya tunjukkan, insya Allah juga selesai gitu ya. Iya. Ya sempat terus terang saja tadi di Dr.
Tifa juga mengatakan sayang memang ketika kami masuk, ya kami hanya 3 orang itu bertemu dengan sekitar 16 orang. Ya. Wow. Jadi tapi nggak apa-apa lah. Ya, kita akan singa-singa jadi mudah-mudahan itu akan sepenuhnya siap. Ini masih berlanjut. Ini masih berlanjut. Ya. Jihad. Lalu tindakannya apa ini? Tindakannya apa ini, Bos? Apa wih? Jangan ya. Ini aksi damai ya, damai. Oh ya. Izin Pak, ada yang mau ujian katanya Pak. Ya. Atau dia mancing dia. Bersama-sama dengan kami para ahli, kita bersama-sama kita membuktikan semua dokumen-dokumen yang ada gitu. Karena UGM itu milik rakyat, bukan milik seseorang. Setuju. UGM itu tidak boleh menjadi tameng, boleh menjadi alatnya seseorang. Jadi kalau memang UGM itu berada di bersama dengan kita semua rakyat, ya UGM harus dalam posisi netral dan positif terhadap rakyat. Demikian yang tadi saya sampaikan kepada jajaran rektorat. Hampir saja memang tadi hampir terjadi stek ya. Jadi kami hampir saja walk out terus terang karena Michael Sinaga siap. Timbul eskalasi yang cukup tinggi tadi. Tapi alhamdulillah kita yang menjaga ya. Saya tadi sadar udahlah kita kan sama satu keluarga besar. Cuman memang ada beberapa hal yang tidak sepakat, gitu ya. Termasuk intinya deadlock Pak ya. Ya, Oh, deadlock. Jadi tidak sepakat. Ada ujian, kita bergeser dari ada ujian yang Karena nanti jangan sampai kita biasa pada ujian. kita bergeser Geser Bapak. Ayo, geser. Permisi. Ayo Mbak. Ayo permisi. UGM menutup kasus ini. UGM berupaya untuk memanipulasi peristiwa ini. UGM datang dengan segala macam tema untuk menghalangi ijazah Jokowi diperiksa. Padahal soalnya simple. Kejujuran itu tidak memerlukan di dalam dunia akademis, tidak memerlukan lawyer, tidak memerlukan bahkan pengadilan. Seandainya dari awal UGM bilang nih dia, jangan kalian tanya lagi nih. Lalu Pak Jokowi akan bilang, oh ya terima kasih. Tetapi sepertinya ada persekongkolan antara UGM yang memang di awalnya itu semua jabatan strategis di istana Pak Jokowi itu orang UGM dan Pak Pratikno terutama tuh seolah-olah orang menganggap bahwa justru karena UGM yang berkuasa maka kejujuran UGM harus diucapkan lebih dahulu mendahului kepentingan politik para alumnus UGM, kan itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi memendok riba dan geruduk UGM itu betul-betul semacam tagline yang akan menghasilkan goncangan politik pasti itu. Dan bahayanya adalah kalau UGM menganggap bahwa dia masih punya argumen, dia tidak bisa membuktikan. Memang di dalam hukum pidana siapa yang mendalilkan dia yang mesti buktikan. Egy Sujana mendalilkan dia mesti buktikan. Roy Suryo mendalilkan dia mesti buktikan. Siapa lagi yang saya jadi saksi ahli di situ untuk pada waktu itu kasus ijazah palsu itu. Tapi kelihatannya tidak ada semacam
keterbukaan UGM untuk membantu proses ini, justru menutupi. Maka timbul kecurigaan, kenapa ditutupi? Kan kalian harus buktikan. Kalau begitu, jangan halangi kami untuk menggeruduk UGM sekarang, karena itu pembuktian yang paling drastis. Kan begitu pikiran kalangan kampus dan mereka yang menganggap bahwa UGM itu kok menjadi konservatif. Jadi sekali lagi, momentum geruduk UGM ini adalah satu peristiwa intelektual ketika kampus yang seharusnya mengucapkan kejujuran, maka dan ketika dia menunda atau bahkan menghalangi kejujuran yang diucapkan, malah kemarahan. Itu dasarnya. Kan kita tahu bahwa kampus itu ada sumber dari perubahan. Nah, ini sebetulnya yang jadi paradoks. UGM digeruduk oleh kalangan intelektual, padahal UGM adalah kawah canda di muka untuk mendidik masa depan generasi. Kita anggap UGM itu ada di Jogja. Jogja adalah kota pengetahuan, Jogja adalah kota kejujuran, Jogja adalah kota keberanian. Yang jadi kenapa kira-kira Pak rektornya hilang? Begini, ini saya kira memang campur tangan. Yang amin jangan lama-lama untuk berdiri. Apa? Yuk, suruh duduk ya. Kasihan. Oke, kita ajak duduk. Duduk dulu kita boleh dikasihkan duduk. Wah, iya makasih ya. Iya. Saya lihat orkes ya. Kita semua ingin mencari kebenaran di sini, Pak. Meskipun banyak. Pada saat kita minta itu kan karena Profesor Markus dari hukum pidana ya Universitas Gadjah Mada itu kan mengatakan ada 34 dokumen yang mereka miliki, tapi sampai saat ini ya tidak tadi ya nggak ada apa-apa, tidak nol. ditunjukkan, nggak ada apa-apa, nol. Katanya nol. ada kartu mahasiswa, hasil ujian, hasil studi ya, hasil ujian. Nggak ada, nggak ada, satu pun tidak ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan ya cuma si Joko Widodo itu pun nggak siap di depan. Harus dicari dulu, diminta sama Dr. Rosuryo karena dia ingin mengkonfirmasi apa yang saya lihat. Ya. Jadi diambil itu, dicari dulu skripsi Joko Widodo ya. Dan itu pun mengkonfirmasi apa yang tuduhan saya ya, 11.000 triliun palsu. Kenapa? Tidak ada lembar pengesahan skripsi yang ditandatangani oleh dosen penguji. Nah, itu sudah terkonfirmasi oleh Dr. Tipa maupun Dr. Rosuryo tadi. Apa yang saya bilang, tidak ada lembar pengesahan penguji. Terus ketikan itu sangat modern dengan cetakan yang sangat modern dan kertas yang jauh lebih mudah daripada batang tubuh, mulai dari Prakata itu. Terus mujonya terkonfirmasi juga. Tidak ada Kasmujo di situ, di dosen pembimbing skripsi itu. Makanya Pak Jokowi udah hoax itu. Terkonfirmasi tadi hoax, yang menyebarkan hoax. Kenapa? Karena tidak ada di situ, diakui oleh para pejabat rektorat UGM, ya. Itu memang Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi dari Joko Widodo dan diakui katanya pembimbing akademik. Tanya, itu pun tidak ada dokumen yang menyertainya. Menunjukkan itu. Wah, gitu. Berarti yang 34 barang itu tidak ada, skripsinya tidak disiapkan, dan harus dipaksa dulu, tanda kutip ya, harus didorong dulu supaya mereka mau mengambil itu. Iya, skripsi yang sudah saya lihat tadi. Ya, itu kan itu juga karena sudah pernah Bapak lihat sebelumnya, makanya mereka ya memang udah ada kok, udah pernah ada yang lihat, ya udah kasih lihat aja. Mungkin itu kan diskusi di belakang layarnya. Tidak ada yang 34 dokumen yang diakui oleh Profesor Markus itu dimiliki oleh UGM. Malah kita minta ini secara tidak verbatim ya, word by word, kata demi kata saya lupa, tetapi saya karena emosi saya naik tadi, ya perihal dengan ketidaksiapan mereka dengan dokumen-dokumen, ditanya, memang kalian siapa? Gitu. Wah, gitu. Anda siapa? Kan gitu. Anda tidak berhak untuk meminta kami bukti, katanya gitu. Terus di sini ngapain? Itu wakil rektor yang bicara itu. Oh, nggak salah ada sekretariat di sekretaris di Universitas Gadjah Mada itu mengatakan, ya keras juga suaranya, kalian siapa? Anda siapa? Ini kan hanya silaturahmi. Betul. Bukan, kami tidak
harus untuk menyediakan bukti-bukti yang diminta itu. Ya udah. Ya kalau begitu kita ketemu di pengadilan, kata mereka. Mereka yang minta ketemu. Mereka yang men-challenge di pengadilan. Padahal kita inginnya sebagai alumnus Gajah Mada ya diberikanlah akses gitu ya, untuk melihatlah minimum 34 dokumen yang dia apa klaim itu, tapi tidak ada. Nol. Karena itu pendukung saja kok. Jelas, kita sudah sangat senang bahwa kita tadi bisa foto berbagai dokumen. Nah, fotonya isinya apa? Yaitu skripsi itu. Jangan spill dulu. Bukan skripsi. Titik. Ternyata bukan skripsi itu. Dokumen apa itu ya? Biarin mereka nggak bisa tidur malam ini ya. Apa itu nggak tahu saya. Aduh, pusing. Nonton Balik Academy nggak bisa tidur mereka. Besok ya, teman-teman Balik Academy, besok akan terbongkar penipuan oleh para pejabat UGM. Ya, nggak bisa tidur mereka malam ini. Ya, nggak bisa tidur. Itulah makanya jangan menipu. Kalau menipu, menutupi kebohongannya dengan kebohongan lagi. Kebohongan lagi, ya nggak, Le? Bohong itu bapaknya dosa. Sekali berbohong harus tutup lagi. Kalau memang nggak ada, bilang aja nggak ada. Nah, jangan diada-adakan. Nah, itu dengan penipuan. Dengan penipuan, kedapatan kalian nipu. Ternyata skripsinya bukan skripsi. Jadi titik-titik. Tesis. Oke. Bukan tesis. Oke. Dibocorin dulu. Sudah 3 kali itu pengadilan memenangkan Jokowi, bahasanya Itu ngawur, itu penyesatan informasi, itu membohongi publik, itu rakyat dibodoh-bodohi. Karena tidak pernah Jokowi menang, tidak ada. Gitu, baik pada peradilan perdata pertama, ya kan, itu tidak dicabut karena ditahannya Gus Nur. Penggugat prinsipalnya Gus Nur, gitu kan, dia mencegahnya dengan menangkap. Apa tidak jahat itu, gitu kan? Itu yang pertama, nggak kalah kita. Yang kedua pidana, pas pidana di Solo, gitu kan, ternyata kita dimenangkan, gitu. Jokowi dikalahkan karena tuduhan soal ijazah yang dituduhkan oleh Gus Nur dan Bambang Tri, gitu kan, ternyata itu kan dibenarkan oleh pengadilan tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Kalau pengadilan negeri memang itu seolah-olah hoax, seolah-olah ijazah palsu tidak benar. Tapi oleh Pengadilan Tinggi Semarang dan oleh Mahkamah Agung justru dibenarkan, gitu. JIS yang dituduhkan, yang didakwakan dan yang dihukum soal ujaran kebencian, soal ijazah itu nggak disinggung, jadi so dibenarkan itu oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, gitu kan, ketika perdata itu NO, Niet Onafhankelijk Verklaard, itu tidak diterima. Kalau tidak diterima itu bukan ada yang kalah, nggak kalah kita. Kalau ditolak baru kalah. Ini bukan nggak ngerti hukum, itu namanya si lawyer teh gitu. Kalau ngerti hukum mah NO itu bukan mengalahkan, itu tidak diterima, boleh diulangi, begitu kita bisa masuk lagi. Gitu. Jadi penyesatan informasi, pembodohan rakyat, pembohongan publik, dan itu adalah membolak-balikan hukum. Ya. Pokoknya senang sekali kita akan bagian dari penegakan kebenaran dan keadilan ya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kita tidak memulai kekacauan, kita memulai menegakkan, dan ternyata perjuangan itu memang harus dilanjutkan ya kan. Dan nampaknya perkembangan sudah ada. Bayangkan tadinya kita akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana ijazah dan segala macam. Ternyata dari pihak sana sudah menyatakan ijazahnya hilang. Bagaimana tuh Bang Rizal? Masa perangnya belum dimulai sudah lari karang kabut begini kan? Tapi tentu tidak apa-apa. Kita kan tidak pernah bergantung kepada pihak lawan ya, atau pihak orang lain. Kita bergantung pada perjuangan kita yang murni, itu aja. Insya Allah membawa banyak manfaat bagi bangsa Indonesia.
Ya, ingat baik-baik, perjuangan ini murni ya. Tidak ada yang seperti di luar sana menganggap wah ini pasti dibayar, ini tidak ada. Ini benar-benar murni perjuangan rakyat dan lewat TPUA ya. Baik prinsipalnya maupun TPUA-nya sendiri. Insya Allah. Bahagia sekali hati ini ya. Semua berbahagia ini. Oke? Iya. Bang Beato. Oh ya, Bang Beato. Silakan. Bu ini nah, dulu. ini, Mbak. Bunda Mary dulu. Iya, dulu. Bu Mary gimana Bunda Mary? Ya, tadi kata Bunda Kurnia hari ini sangat bahagia sekali. Ini sengaja dari Lampung. Sebenarnya simpel sekali ya. Kalau saya sendiri, kalau saya dituduh ijazah palsu, tinggal tunjukin aja. Ini ijazah saya aslinya, udah gitu kan. Gitu aja kok repot. Nanti kita ke sana kan minta mana ijazah aslinya, kata UGM hilang. Kok bisa hilang? Jadi kita susul ya ke sana ya. Nah ya gitu. Jadi insya Allah seperti kata Bunda Kurnia bahwa kita pokok sendiri dari hati nurani ingin adanya keadilan dan ketransparan. Gitu aja. Pak Jokowi tunggu kami pengen lebaran insya Allah. Siapkan aja. Gudeg. Terima kasih. Bang Mitor sebagai politisi senior PDIP ini. Jadi kita sebenarnya kan tujuannya sekedar bertanya, tapi pada kerepotan semua orang di Jogja sama di Solo. Sekedar bertanya, ini gimana, ada apa tidak? Ternyata kata rektornya Pak Sofyan katanya kemungkinan itu tidak ada. Jadi memang Jokowi membuat repot lah. Maka kita besok akan melihat bagaimana dia menjawab apa yang kita mau tanya. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Mitor. Oke. Katanya kan besok yang diterima hanya 5 orang nih yang masuk. Memang kita sudah berusaha. Ini tim pemburu ijazah Jokowi. Iya. Segera keluarkan ijazahnya, kalau enggak Jokowinya diadili. Intinya gini, pertama-tama kita berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan ya gitu, dan kita tetap memohon doa. Sorry guys. Kita doorstop. Bahwa Teman-teman media kita doorstop di ada UGM. diam dulu. Diam dulu. Udah. Jadi sayang memang pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Pak Profesor Edi Sujana dan kawan-kawan, karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang, saya, Dr. Resmon, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget ya, karena kami hanya diterima 5 dan kemudian akhirnya hanya 3. Dan di dalam itu ada 16 orang. HP. Ya, itu 16 orang gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San itu, terus ada termasuk Pak Prono Jiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out. Hampir saja ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah ya, kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi asli ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari sekretaris UGM, oh itu kan melanggar undang-undang keterbukaan informasi. Saya bilang yang bikin undang-undang keterbukaan informasi, yang mengesahkan di DPR itu saya kan gitu. Ya gitu. Jadi undang-undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Rizwan Brahman. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak ada tanggal, ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu, karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga, ya apakah itu benar, karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada enggak. Gitu. Tapi yang jelas terus terang, kami masih kaget.
UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya, hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya harus pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya, karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah. Saya melihat bahwa UGM memang tadi disarankan oleh Dr. Tifa, jangan kemudian mau jadi tameng atau bemper yang itu malah melemahkan UGM sendiri. UGM harus berani berdiri di atas kakinya. Ya, kalau katakan ya, katakan ya. Jangan kemudian tadi itu tampak awalnya agak sedikit membela-bela, itu zaman dulu itu nggak ada gini, nggak usah. Ya udah, kalau memang nggak ada tanda tangannya, katakan nggak ada tanda tangan. Dan faktanya sekali lagi saya sampaikan. Dan tadi alhamdulillah saya sempat memotret, saya pegang langsung karena dulu saya pernah datang dan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah Dr. Resmond pernah datang dan boleh memotret. Tadi Dr. Resmond memotret lagi. Di dalam skripsi itu tidak ada tanggalnya, tidak ada lembar pengesahan, dan tidak ada nama orang yang disebut sebagai Kasmujo. Itu nggak ada di situ. Jadi Kasmujo tidak ada. Jadi di situ memang yang ada adalah anak dua orang itu. Perkara nanti apakah itu akan dijadikan bukti atau evidence di pengadilan, sebenarnya kita tidak berhadap, kita berhadapan. Makanya tadi Dr. Tifa juga menyarankan UGM itu harusnya bersatu dengan rakyat, menjadi institusi yang melindungi hak-hak kebebasan keterbukaan informasi dari rakyat, bukan untuk malah justru menjaga itu atau melindungi. Kalau memang nggak benar, katakan nggak benar. Gitu ya. 1000 foto tadi kan bukan dengan foto. Saya bilang 1000 foto, 1000 kawan tidak ada gunanya kalau tidak ada ijazah asli. Gitu. Asli. Kita belum ketemu jurusan teknologi kayu ya? Ya nggak ada. Nggak ada Pak ya? Konflik dari Pak Edi. Bang, ini dipasang ya? Ya, nggak apa-apa. Kalau ngobrol apa gitu kan? Tapi menurut Pak Amin, ijazahnya itu akan ada nggak di sini Pak? Never, tidak ada. Never ya Pak? Kalau ada kan gagah sekali. Ini ijazah saya. Kan saya bilang kebanjiran. Ya. Ada yang mengatakan dulu kebakaran, dapur saya kebakaran. Oke. Nah, jadi kebakaran. masa ijazah yang penting disimpan di dapur kan juga. Jadi dulu gitu ya Pak, bilang katanya hilang Pak kemarin. Emang pernah kebakaran gitu rumahnya? Wah, iya. Kita ditanya karena Mungkin kalau rumahnya pernah kebakaran atau banjir pasti sudah jadi berita nasional Pak ya. Iya. Jadi memang saya pernah mengatakan ini kemungkinan ya hamba Allah yang satu ini itu punya penyakit psikopat ya. Psikopat itu merasa paling benar, tidak merasa salah, kemudian cold blooded man, jadi manusia berdarah dingin. Jadi melihat orang sengsara itu mungkin malah senang. Ngeri sekali. Ini memang repot sekali ya. Dan dia bisa memimpin kita 10 tahun, 1 dekade, 1 decade. Ya. Padahal ijazah kampus ya, tahu. Jadi memang ini saya kira sudah tangan malaikat. Ketika sudah enak-enakan dia wah gembira ria tiap hari bisa nampang, kemudian banyak orang mendukung, salam-salaman, tiba-tiba ada halilintar yang namanya ijazah palsu dibuka kembali. Dan saya mengatakan tiba-tiba juga datang beberapa orang yang mengatakan itu mobil SMK itu juga abal-abal. Lalu sudah ada 6.000 tinggal mengekspor. Nah itu juga omong bohong lagi gitu. Jadi masyarakat Indonesia dulu 2013 sangat menanti-nantikan itu ya. Jadi kalau orang Jawa itu bilang wong sing seneng ngapusi ya, orang ngapusi sedina wae wis gerah uyang. Jadi orang yang suka bohong
Kalau sehari nggak bohong itu meriang badannya. Karena setan. Ya. Berarti udah kecandu bohongnya. Ya gitu ya, udah mencandu ya. Berarti ngecasnya kebohongan. Ngecasnya dengan kebohongan. Izin Pak, di pengadilan Jakarta Pusat itu beberapa teman tokoh-tokoh ada Bang Edi Mulai mungkin salah satu penduduknya itu menuntut tuh tentang yang poinnya itu menuntut Pak Jokowi untuk kebohongan Pak Jokowi yang salah satu poinnya itu SNK ada Iya, udah tahu. Nah, jadi sekarang kesalahan Jokowi ini atau Jokopret ya, itu adalah ketika mau buat IKN di Kaltim itu kan dikoreksi oleh tokoh di antara kita ini namanya Edi Mulyadi ya. Ngapain membuat ibu kota kok di tempat buangan HI. Mungkin karena dia dari Fakultas Kehutanan, Pak. Nah, jadi suka juga dengan hutan. Ya, mungkin. Jadi mudah-mudahan besok pagi mudah-mudahan Jokowi mau terima. Ya, mudah-mudahan. Kalau tidak malah makin gawat lagi. Berarti memang pengecut dia. Oke, berarti mengapa pengecut penakut? Karena memang salah. Mungkin Pak Jokowi mau, Pak. Mungkin Pak Jokowi mau. Mungkin ada orang-orang yang enggak mau dia. Enggak mau. Kalau seandainya besok Pak Jokowinya tidak ada di rumah, tetapi kita ditemui oleh kuasa hukumnya seperti apa, Pak? Kuasa hukumnya diajak ke pengadilan, selesai. Oke, kuasa hukumnya sebaiknya di pengadilan saja, ketemu ya? Saya dengar Pak Ahmad Khazainuddin, kalau mereka menantang Jokowi nggak ada, diwakilkan ke penguasa hukumnya, kemudian istilahnya Pak lawyer penguasa hukum ya, kuasa hukumnya itu tinggal dibawa ke pengadilan ya. Adu argumen, adu narasi, adu segala-galanya, kemudian itu resmi ya. Mana mungkin Jokowi mengizinkan ijazahnya dibawa? Bukan, mana mungkin dia mengizinkan tim hukumnya itu di pengadilan. Waktu dia kan emosi, kita akan pukul balik. Pukul balik gundulmu itu ya. Pak Amin bagaimana kan reaksinya Pak Prabowo itu seperti ini gitu ya. Menurut Pak Amin gimana tentang Pak Prabowo? Ya untuk ini saja besok pagi ya. Tunggu ya. Oke. Cukup ya, cukup. Oke, Pak. Terima kasih Pak Amin. Mungkin satu lagi, Pak, terakhir. Itu kuasa hukumnya Pak Jokowi kan anaknya wakil menteri. Kami dari Parepare. Jauh sekali Parepare. Salamnya Bang TL kemarin. Tampilin dulu. Iya. Oke. Ketemu dia kemarin? Iya di Parepare kemarin. Oke. Kabarnya Abang. Teman-teman, saya kira sementara gitu dulu ya. Kita sambil nunggu nanti kalau betul Resuryo, Dr. Tifa dan Rizwan ada di dalam, kita tunggu keluar. Nanti kita minta penjelasan apa yang terjadi di dalamnya. Saya kira ini cukup dulu, sudah terlalu panjang juga. Dan kita terus akan ikuti, saya coba laporkan dari waktu ke waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uri Baret dari aktivis pergerakan dari Solo yang mewakili Solo Raya untuk mengkritisi menuntut ijazah palsu Jokowi di UGM. Saya sekarang posisi saya di UGM, Fakultas Kehutanan, di mana Jokowi yang dulunya mengaku-aku dan itu abal-abal tidak ada datanya. Sekarang saya sebagai Uri Baret dan tetangganya Jokowi harus menuntut di mana data yang harus dikasihkan pada masyarakat. Kita nggak butuh omong-omong yang tidak bermanfaat, tapi bukti data yang harus saya minta. Demikian dari saya, Pak Jokowi harus gentleman, harus menunjukkan batang hidungnya. Kita di sini meminta untuk Jokowi menunjukkan data ijazah itu benar atau palsu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau nanti ijazahnya Jokowi terbukti palsu, apakah kemudian masa jabatannya selama 2 periode dulu akan menjadi tidak sah? Menurut gue enggak.
Karena syarat pendidikan minimal bagi calon presiden adalah lulusan SMA atau sederajat. Terus, apakah semua kebijakan dan program yang dibuat oleh Jokowi selama 2 periode kemarin akan jadi batal? Menurut gue juga enggak. Karena semua kebijakan dan program Jokowi selama menjabat juga sudah melalui proses hukum yang melibatkan DPR, kementerian, dan lembaga lainnya. Atau dengan kata lain, keabsahan produk hukumnya tidak bergantung kepada pribadi seorang Jokowi, tapi lebih kepada prosedur pembentukannya. Terus apa dong implikasinya kalau nanti ijazah Jokowi terbukti palsu? Ya menurut gue, paling pelanggaran hukum pidana dengan hukuman penjara paling lama 6-7 tahun. Selain itu, bisa juga Jokowi diberhentikan dari jabatannya. Tapi apa artinya? Karena Jokowi udah keburu pensiun. Atau bisa juga Jokowi dihukum perdata dengan diwajibkan untuk mengembalikan semua gaji dan tunjangan yang pernah dia terima selama menjabat. Tapi masa itu doang yang diperjuangkan oleh orang-orang yang selama ini terus menuntut pembuktian keabsahan ijazah Jokowi? Itu doang? Entar dulu. Menurut gue, yang sedang mereka perjuangkan justru sangat penting dan sangat berdampak kepada Indonesia ke depannya. Karena jika ijazah Jokowi terbukti palsu, maka akan terbukti bahwa Jokowi adalah seorang pembohong besar yang sudah membohongi 270 juta lebih rakyat Indonesia. Maka kredibilitas, reputasi, citra, dan legitimasinya akan hancur. Maka artinya, kredibilitas kekuatan politik besar yang pernah mendukungnya juga akan hancur. Begitu juga dengan kredibilitas semua parpol, semua tokoh, semua nama dan entitas yang setia mendukung Jokowi sampai hari ini. Kredibilitas mereka juga akan ikut hancur. Dengan begitu, maka dinasti politik Jokowi juga akan hancur. Maka artinya, Indonesia akan terbebas dari pengaruh Jokowi dan kroninya. Dan jangan lupa, kalau Prabowo bisa jadi presiden karena pengaruh Jokowi, dan secara terang-terangan menyatakan sebagai keberlanjutan dari Jokowi. Jadi tentu kredibilitasnya juga akan ikut dipertanyakan, termasuk juga koalisi besar Kimples. Belum lagi kalau kita bicara kredibilitas UGM, kredibilitas DPR, para penegak hukum, dan seabrek implikasi lainnya. Jadi kesimpulannya, dengan mengkoreksi ijazahnya Jokowi, maka itu akan ikut memperbaiki banyak sekali hal lain yang mengikutinya. Jadi salam hormat gue kepada semua pihak yang terus konsisten berjuang mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. Semangat terus, semoga keadilan dan kebenaran akan segera menemukan jalannya. Amin. Salam semangat Antitesa 24. Jebakan untuk kemudian orang-orang atau siapapun yang membahas soal ijazah Pak Jokowi itu nantinya bisa dipermasalahkan seperti halnya Sugi Nur dan Bambang Tri yang setelah dia dipenjara ya habis gitu. Jadi pertanyaannya sekarang sebenarnya siapa sih yang ditarget sama kubu Pak Jokowi ini gitu. Ya karena ini benar-benar jebakan gitu. Sebelumnya sudah berhasil tuh. Isu soal Jokowi itu sudah berhasil membuat Sugi Nur dan Bambang Tri masuk penjara. Sekarang muncul lagi. Lalu kemudian pertanyaannya siapa yang akan ditumbalkan setelah ini? Siapa yang mau dipenjarakan oleh kasus atau isu ini gitu. Jadi ya bisa jadi itu menarget kita semua, orang-orang yang selama ini mengkritik Jokowi dengan Gibran atau Jokowi dengan ambisi kekuasaannya untuk meminta 3 periode dan sebagainya. Mungkin itu yang kemudian ditargetkan ya supaya selesai supaya mereka tidak bersuara lagi ke depan. Dan seharusnya kita semua itu belajar dari Sugi Nur dan Bambang Tri gitu, karena di persidangan Sugi Nur dan Bambang Tri kan berpikir bahwa kalau ini dibawa ke dalam persidangan nanti ijazah aslinya akan ditunjukkan, dan itu sudah terbukti. Semua keyakinan Bambang Tri dan Sugi Nur itu nggak terjadi gitu. Di pengadilan nggak ada tuh ijazah Pak Jokowi juga. Jadi sekarang ketika pihak pengacara atau kuasa hukumnya Pak Jokowi mengatakan bahwa ijazah asli akan ditunjukkan nanti kalau diminta oleh pengadilan, itu benar-benar semakin meyakinkan saya bahwa ini sebatas jebakan belaka. Ini omong kosong semua nih, karena ujung-ujungnya akan sama seperti sebelumnya lah gitu ya. Nggak akan ditunjukkan itu. Dan orang-orang yang berpikir bahwa menyeret kasus ini ke pengadilan dan berharap ijazah aslinya ditunjukkan, itu ya orang-orang yang nantinya mungkin juga akan terjebak dan kemudian bernasib sama seperti Sugi Nur dan Bambang Tri. Karena sebagai wali kota itu dimulai dari kota Surakarta, otomatis saya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta.
Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang saya gugat? Rekan-rekan kan harus tahu. Yang saya gugat yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri, karena dari tim kami menemukan satu fakta, Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya ada yang mengatakan dari laman UGM itu SMA 6 UGM, itu pasti tidak. Kemudian SMA 6 Surakarta itu juga pasti tidak. Dan kami menemukan teman yang seangkatan Pak Jokowi itu ijazahnya bukan SMA 6 pada saat itu, tapi SMPB, Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Otomatis yang tergugat satu adalah Pak Jokowi, tergugat dua itu adalah SMA 6 Surakarta. KPU, Komisi Pemilihan Umum. Kenapa harus KPU? Karena KPU harus memverifikasi data. Kelemahan utama KPU, dia hanya mendasarkan pada yang namanya fotokopi yang dilegalisir. Ya. Kemudian yang ketiga berikutnya yang kita gugat adalah SMA 6. Sepanjang kebetulan tahun 80 saya masih SMP dan saya masih ingat SMA 6 itu berdirinya itu tahun 86. Artinya kalau orang lulus di bawah tahun 86 pasti ijazahnya adalah Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan, tidak mungkin SMA 6, karena sampai tahun 86 itu SMA negerinya itu masih 5. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus mengajukan gugatan itu kepada Universitas Gadjah Mada? Universitas Gadjah Mada ini kan membuat sebuah kenaifan ya. Dari sejak saya sekolah SD sampai SMA, sampai kuliah dan S3, ijazah itu bukti seseorang pernah sekolah, bukti seseorang pernah kuliah, bukti seseorang menyelesaikan sekolahnya. Jadi tidak mungkin ijazah itu ditahan atau diarsipkan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, ijazah itu hanya satu. Kalau kemudian ijazahnya hilang, diterbitkanlah namanya SKPI, Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Jadi sampai kiamat subro atau kiamat kubro tidak pernah mungkin ada namanya ijazah itu juga. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau dari data yang kami punya bahwa SMA-nya saja tidak beres, mungkin tidak insinyurnya beres. Ya tentu tidak beres. Ada giumnya kan, yang namanya aturan itu mutatis mutandis. Kalau saya mendaftarkan sebagai alumni UGM, berarti saya itu harus memiliki jasa SMA. Nah, kalau SMA saja tidak jelas, apa mungkin dia lulus? Ya, oleh karenanya yang penjelasan yang terakhir, kenapa saya harus mendaftarkan di Surakarta? Hukum acara perdata itu mensyaratkan gugatan itu disampaikan di alamat tergugat yang terdekat. Nah, kebetulan wilayah hukum pengadilan Surakarta ini kan membawai tempat tinggalnya Pak Jokowi, kemudian membawai domisili hukum KPU dan domisili hukum atau alamatnya SMA 6. Kalau UGM di Jogja kita tarik ke sini. Jadi gugatan ini berbeda. Terus kalau nanti ada yang mengatakan nebis en idem, artinya gugatan ini pernah diputus oleh pengadilan Jakarta Pusat dan ditolak dengan alasan kalah atau menang, saya ingin tanya pengacara manapun tunjukkan putusan pengadilan yang berbunyi gugatan itu menang, gugatan itu kalah. Gugatan itu bukan sepak bola. Kalau menang skornya berapa 0, kalau kalah minusnya berapa. Jadi kalau ada advokat siapapun mengatakan gugatan serupa itu pernah dikalahkan di pengadilan Jakarta, saya yakin itu sekolahnya nggak beres. Ya oke guys ya, itu tadi update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.